Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi D3 Manajemen Pajak dengan NIM 192330095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan materi saya mengenai produk hukum pemeriksaan pajak, yaitu dengan tugas pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar, yang keempat surat ketetapan pajak nihil, dan yang kelima yaitu surat tagihan pajak. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam rangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat hasil pemeriksaan pajak yang nilainya masih tidak dibayarkan atau terutang. Yang kedua, surat tidak diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan juga sudah diberi teguran secara tertulis. Apabila dari hasil pemeriksaan pajak penjualan atas barang mewah atau pajak pertambahan nilai ditemukan selisih lebih pajak atau dikenakan tarif 0%. Yang keempat yaitu apabila wajib pajak menghindari kewajiban pemeriksaan pajak atau tidak membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Jadi itulah 4 bagian ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Merupakan salah satu dari berbagai macam jenis surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini biasanya akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan proses pembetulan kekeliruan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak atau melakukan koreksi fiskal surat pemberitahuan pajak dari data yang belum atau tidak dilaporkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan dalam rentang 10 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan surat keterangan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah sebagai berikut. Apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Yang kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang notabene-nya tidak sewajarnya untuk dilakukan. Yang ketiga, apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil yang lebih rendah. Penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilaksanakan ketika data awal belum tersedia
atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayar. Itulah mengenai ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk A. Yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Atau pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. Jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajak. Kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir yaitu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah satu atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima yaitu pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun mencantumkan faktur pajak. Dan yang terakhir yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mencantumkan faktur pajak atau faktur pajak namun tidak mengisinya secara lengkap. Baik, itulah pemaparan materi saya mengenai produk hukum pemeriksaan pajak. Saya Taufik Hidayat, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.